Berikut video anti korupsi oleh Kevin Mois Tanggang dari BDK Jogja Grup A1. Sebelum kita membahas anti korupsi, mari kita kenali terlebih dahulu korupsi tersebut. Fenomena kerusakan kehidupan akibat korupsi bisa kita perhatikan fenomena kerusakan lingkungan ataupun hutan. Yang kedua, fenomena bangunan yang cepat rusak akibat kurangnya perhatian dari pemerintah. Tiga, fenomena merebaknya narkoba, serta fenomena lainnya. Baik individu ataupun organisasi dalam melakukan korupsi pasti memiliki beberapa motif. Yang pertama adalah greedy atau keserakahan, di mana seseorang ataupun kelompok merasa kurang puas sehingga melakukan korupsi untuk memenuhi apa yang diinginkannya. Yang kedua adalah need, kebutuhan. Biasanya motif ini melahirkan individu ataupun kelompok yang melakukan korupsi kecil-kecilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari di dalam lingkungan kerjanya. Yang ketiga adalah opportunity atau kesempatan. Kesempatan dapat muncul akibat kurang baiknya sistem kerja di organisasi tersebut, sehingga memberi kesempatan bagi individu ataupun organisasi dalam melakukan tindakan korup. Yang terakhir atau keempat adalah exposure. Asal kata korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap dan tidak bermoral. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, pemerasan. Yang keempat, perbuatan curang. Yang kelima, penggelapan dalam jabatan. Keenam, benturan kepentingan. Dan terakhir, gratifikasi. Penyebab korupsi: penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan wewenang, langkanya lingkungan etika yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi, pemberian imbalan jasa, dan yang terakhir, gagalnya pendidikan agama dan etika. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan 2 perbaikan. Yang pertama, perbaikan sistem, baik dari perbaikan peraturan perundang-undangan agar mudah dimengerti serta memiliki putusan yang jelas. Yang kedua adalah reformasi birokrasi. Ketiga, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga. Keempat, penerapan prinsip good governance, sistem kerja yang baik, sistem melayani yang baik di dalam organisasi, memberikan ataupun mengurangi kesempatan bagi setiap individu ataupun organisasi dalam melakukan korup. Yang kedua, perbaikan manusia. Bisa kita lihat, yang pertama, memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, dan memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Hal ini dapat kita lakukan dari sejak dini, ataupun kita dapat melakukannya dengan secara masif melalui ibadah-ibadah rutin yang boleh diadakan di sela-sela hari kerja kita, sehingga dapat menumbuhkan moral kita dan cinta Tuhan dengan baik. Lalu bagaimana kita generasi muda dapat berperan membantu mengurangi atau bahkan menghilangkan korupsi? Jawabannya hanya satu, kita harus mau menjadi tunas integritas. Baik, saya akan membacakan peran tunas integritas. Yang pertama, menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Kita dapat menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Yang kedua, membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas sehingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Dan yang terakhir, kita harus mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja, untuk berintegritas tinggi. Kita juga harus menanamkan nilai-nilai dasar anti korupsi pada diri kita. Yang pertama, jujur. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, disiplin. 5, tanggung jawab. Keenam, kerja keras. 7, sederhana. Terima kasih. Kita harus menjadi pribadi yang berani, jujur, hebat.